Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru klasik soal kepemimpinan yang diambil dari teks bersejarah. Kita akan kupas satu konsep yang menurut saya menarik banget, yaitu tentang gimana sih seorang pemimpin idealnya butuh pendamping biar bisa sukses. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya simpel ya, tapi ini adalah inti dari masalah yang dihadapi para pemimpin dari zaman dulu sampai sekarang. Bayangin aja beban untuk ngurusin semuanya sendirian itu, ya hampir mustahil kan? Jadi gimana sistem di masa lalu mencoba ngatasin masalah ini? Nah, untuk menjawab tantangan tadi, konsep Islam klasik memperkenalkan yang namanya wizarah atau kementerian. Ini adalah sebuah solusi yang terstruktur banget buat meringankan beban pemimpin dan mastiin pemerintahan itu jalan dengan efektif. Perlu dicatat nih, wizarah itu bukan sekedar kumpulan asisten atau pembantu biasa loh, bukan. Ini adalah sebuah institusi formal dengan peran dan tanggung jawab yang super jelas. Bisa dibilang, ini tuh kayak mesin pemerintahan yang udah terstruktur rapi. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Teks sumber yang kita kaji ini ngejelasin ada dua model yang beda banget buat peran ini. Satunya punya kekuasaan yang jauh lebih besar dari yang lain, dan perbedaannya itu fundamental banget. Perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada wazir tanfid, yang tugasnya ya cuma sebagai pelaksana. Tapi di sisi lain, dan ini yang bakal jadi fokus kita, ada yang namanya wazir tafwid. Dia ini bukan sekedar pelaksana, tapi mitra sejati yang punya kuasa buat mikir dan mutusin secara mandiri. Yap, kita bakal fokus total ke wazir tafwid. Kenapa? Soalnya peran ini jauh lebih menantang dan menarik. Kalau mau dianalogikan ke zaman sekarang, ini tuh kayak Chief Operating Officer buat seorang CEO, orang yang dikasih kepercayaan penuh buat ngejalanin operasional negara. Terus pertanyaannya, kok bisa ada wakil yang sebegitu kuatnya? Legitimasinya dari mana? Nah, teks ini nunjuk ke sebuah kisah yang sangat terkenal dan kuat sebagai dasarnya. Nah, ini dia landasannya. Ini adalah permintaan Nabi Musa kepada Tuhan supaya saudaranya Harun diangkat jadi wazir atau pembantunya. Kisah inilah yang jadi dasar argumen yang kuat banget di dalam teks yang kita bahas. Nah, ini dia poin kuncinya. Contoh dari kisah religius tadi dipakai buat membangun argumen yang sangat praktis tentang perlunya seorang wakil yang kuat dalam pemerintahan. Logikanya lurus dan gampang banget dipahami kan? Teks ini lalu ngejelasin alasan-alasan praktisnya. Peran wakil ini bukan cuma buat bikin pemimpin nyaman, tapi ini komponen vital buat negara yang stabil. Tanpa wakil yang kompeten, seorang pemimpin resikonya besar banget buat bikin kesalahan dan negaranya bisa jatuh ke dalam kekacauan. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru menurut saya. Daftar kualifikasinya. Standar buat posisi ini tuh luar biasa tinggi. Ini jelas bukan peran buat sembarang orang. Nah, ini syarat yang jujur bikin kaget. Coba bayangin deh, wakilnya harus setara sama pemimpin dalam hampir segala hal. Kecerdasannya, pengetahuannya, kemampuannya. Satu-satunya yang ngebedain mereka cuma soal garis keturunan untuk jadi pemimpin utama. Oke, kita lihat lebih detail ya. Dia nggak cuma harus pinter, tapi juga harus jago strategi perang, paham banget manajemen keuangan negara, dan secara umum ya harus kompeten luar biasa. Tapi ada satu istilah kunci di sini, mujtahid. Apaan tuh? Dan ini dia kualifikasi yang paling penting. Seorang wazir tafwid itu harus jadi pemikir yang independen, bukan cuma tukang terima perintah. Dia harus mampu melakukan ijtihad, yaitu penalaran otonom untuk bisa membuat keputusan terbaik bagi negara tanpa harus bergantung pada orang lain. Dan ini membawa kita ke prinsip inti dari teks ini. Seluruh sistem pendelegasian yang keren ini dibangun di atas fondasi kompetensi. Intinya, cuma pemimpin yang benar-benar kompeten yang bisa ngenalin dan ngangkat wakil yang sama kompetennya. Masuk akal kan? Jadi gimana semua ini nyambung dan akhirnya bisa menciptakan negara yang stabil dan teratur? Nah, alurnya tuh sebenarnya sangat logis. Lihat deh, ini dia argumen sentral dari teksnya, digambarkan dengan sangat jelas. Ini adalah hubungan sebab akibat. Semua dimulai dari menunjuk menteri yang super kompeten, yang kemudian akan menjalankan administrasi yang efektif, yang pada gilirannya akan mencegah kesalahan, dan ujung-ujungnya negaranya jadi stabil dan teratur. Inilah kesimpulan utamanya. Menurut cetak biru ini, pemerintahan yang baik itu bukan sebuah kebetulan, sama sekali bukan.
Itu adalah hasil langsung dari menempatkan orang yang tepat dengan kualifikasi yang tepat di posisi yang tepat. Sesimpel itu. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Waktu kita lihat konsep bersejarah ini, kita jadi bisa bertanya pada diri sendiri. Di dunia modern yang serba rumit ini, kualifikasi apa sih yang sebenarnya mendefinisikan seorang pemimpin dan wakil yang kompeten hari ini? Nah, ini jadi sesuatu yang menarik buat kita renungkan bersama.